Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Priscilla Putriandita. Di sini saya akan menjelaskan tata nama senyawa kimia. Kalian tahu gak apa sih itu pengertian dari tata nama senyawa kimia? Jadi tata nama senyawa kimia itu berarti aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis. Nah, tata nama senyawa kimia ini disusun berdasarkan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, adalah organisasi global yang mengatur penamaan senyawa kimia. Jadi di sini kita akan bahas 3 senyawa. Yang pertama itu adalah senyawa kovalen, yang kedua adalah senyawa garam atau senyawa biner, lalu yang ketiga adalah senyawa asam. Yang pertama adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu terdiri dari non-logam dan non-logam. Dan di senyawa kovalen itu ada ini, angka Yunani yang digunakan untuk menuliskan jumlah atom dalam kimia. Itu seperti mono, di, tri, tetra, penta, hekta. Nah, jadi di sini kita punya contoh dari senyawa kovalen. Contoh dari senyawa kovalen ini kita misalnya punya senyawa C, senyawa CO. Nah, jadi tuh di angka Yunani mono di penulisan senyawa, unsur paling depan itu nggak usah disebutkan mononya. Jadi unsur C itu kan karbon. Unsur C itu kan karbon. Nah, yang O ini kalau semisalnya nggak ada angkanya berarti 1. Berarti banyak yang unsur itu 1. 1 itu berarti mono kan. Di monooksida. Nah, di senyawa kovalen ini, bagian akhirnya itu harus ditambahin ida. Aslinya itu kan oksigen, tapi diganti jadi ida. Nah, terus contoh yang kedua ada NO2. Nah, sama kayak yang CO, N itu kan nggak ada banyaknya unsur kan, nggak ada angkanya kan. Berarti 1 kan. 1 itu penulisan unsur yang depan itu nggak disebutkan. Berarti nitrogen. Yang O2-nya karena dia ada angka 2, berarti kita pakai yang dioksida. Nah, terus contoh yang ketiga ada P2O5. Nah, yang ini tuh unsur depannya ada angka 2-nya. Kalau angka 2 sampai seterusnya di unsur paling depan itu boleh ditulis nama angkanya kayak di, tri, tetra, penta. Berarti di sini di fosfor, pentraoksida. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu senyawa ionik. Nah, di tata nama senyawa ionik itu terbagi menjadi 2.
yaitu senyawa ionik biner sama senyawa ionik poliatomik. Nah, sebelum masuk ke contoh penjelasan ionik biner, teman-teman harus tahu kalau misalnya ada dua tabel yang dibutuhkan di senyawa ionik biner, yaitu tabel kation dan tabel anion. Lalu di sini kita punya contoh senyawa ionik biner. Nah, senyawa ionik biner itu senyawa yang tersusun dari kation, senyawa yang tersusun dari kation dan anion. Kation itu apa sih? Kation itu ion yang bermuatan positif, dan hanya terdiri dari satu atom. Sedangkan anion itu ion yang bermuatan negatif dan hanya terdiri dari satu atom. Contohnya itu kita punya garam dapur. Garam dapur itu dia punya senyawa NaCl. Nah, NaCl ini kan terdiri dari dua unsur, Na+ dan Cl-. Jadi kita punya kation golongan utama. Nah, kation golongan utama itu apa sih? Kation golongan utama itu kation yang berasal dari golongan utama. Contohnya itu golongan 1A, golongan 1A itu contohnya Na+. Terus golongan 2A contohnya itu magnesium 2+. Lalu ada golongan 3A contohnya itu Al3+. Nah, jadi yang perlu diingat itu muatan kation golongan utama sesuai dengan nomor golongannya. Muatan kation golongan muatan kation golongan utama itu sama dengan nomor golongannya. Terus di sini kita punya langkah-langkah penamaan senyawa ionik biner. Ini tuh untuk kation golongan utama. Nah, kita punya senyawa MgBr. Nah, kita ke langkah yang pertama. Itu tentukan kation dan anionnya. Kationnya itu Mg, terus anionnya Br. Jangan lupa kita kasih Mg-nya itu 2+, Br-nya minus. Nah, kenapa bisa tahu 2+ sama minus? Itu udah ada di tabel kation sama anionnya. Nah, terus langkah kedua ada tulis nama kationnya. Kationnya itu namanya ion magnesium. Lalu di Br-nya, langkah yang ketiga itu tentukan anionnya. Anion itu kan Br. Itu ion bromida. Ion
bromida. Terus langkah yang keempat, tulis nama senyawa dengan tata nama berikut. Nama kation plus anion. Jadi yang kita gunain itu hanya magnesium sama bromida. Ionnya nggak usah ditulis. Berarti jawabannya magnesium bromida. Jadi di sini kita punya kation golongan transisi. Yang tadi kan kation golongan utama. Nah, sekarang kation golongan transisi. Kation golongan transisi itu apa? Jadi kation golongan transisi itu logam yang berasal dari golongan B. Nah, kalau di SPU itu B itu ada di tengah-tengah antara golongan A, kanan kirinya. Terus yang kedua, umumnya memiliki bilog lebih dari satu. Nah, bilog itu apa? Bilog itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu angka yang menunjukkan jumlah elektron yang dilepas atau diterima oleh suatu atom. Contohnya itu ada di bilog Fe. Fe itu punya bilog plus 2 sama plus 3. Terus di sini kita punya gimana sih cara menghitung bilog unsur. Nah, sini contoh soalnya bilog Fe pada senyawa Fe2O3 adalah itu kita menggunakan rumus jumlah Fe dikali bilog Fe ditambah jumlah O dikali bilog O. Itu sama dengan bilog Fe2O3. Nah, jawabannya berarti di sini 2 dikali bilog Fe sama ditambah 3 dikali min 2. Berarti itu hasilnya bilog Fe. Terus di sini kita ada langkah-langkah penamaan dari senyawa ionik, senyawa kation golongan transisi. Jadi yang pertama itu tentukan kation dan anionnya. Yang kedua tentukan nama kation golongan transisi. Nah, kita langsung ke contohnya. Kita punya senyawa Fe2O3. Nah, yang pertama tentukan kation dan anionnya. Kationnya itu kan Fe, anionnya itu O. Nah, kenapa Fe-nya ini bisa plus 3, O-nya ini bisa 2 min. Ini kita kali silang. Jadi yang jumlah banyak unsur ini 3, yang O ini kan 3. Itu dikaliin ke Fe-nya. Jadi 3 ini menjadi bilogsnya si Fe. Nah, si Fe-nya ini dia kan punya jumlah atomnya 2. Itu jadi milik bilogsnya si O ini. Karena O ini dia anion, jadi dia minus. Terus kita tentukan nama kation plus anionnya. Fe itu besi. Nah, karena di golongan transisi itu kita pakai bilog angka Romawi. Angka Romawi ini itu menentukan bilogsnya. Karena di Fe-nya ini bilogsnya 3, berarti kita pakai angka Romawi 3. Jadi besi 3 oksida. Lalu yang B ada senyawa ionik poliatomik. Nah, senyawa ionik poliatomik itu memiliki 3 unsur atau lebih. Itu berbeda sama senyawa ionik biner. Kalau senyawa ionik biner itu kan cuma 1. Kalau misalnya yang senyawa ionik poliatomik itu memiliki 2 atau lebih. Contohnya seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada senyawa asam. Nah, senyawa asam ini berarti H kation plus sama anion. Nah, di senyawa asam ini juga nggak berlaku mono, di tri, tetra, penta, dan teman-temannya. Nah, di senyawa asam itu contohnya seperti ini. Itu ada HNO3. Berarti sama dengan asam nitrat. Sebenarnya bisa aja hidrogen nitrat, tapi kurang tepat. Terus contoh lainnya ada seperti ini.